Picasso. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Proses geologi dan perubahan bentang alam. Proses-proses geologi terbagi menjadi dua, proses endogen dan proses eksogen. Proses endogen terdiri dari tiga macam. 1. Aktivitas tektonisme. 2. Aktivitas vulkanisme. 3. Aktivitas seismik. Proses eksogen terbagi menjadi 3. 1. Pelapukan. 2. Erosi. 3. Sedimentasi. Kita akan menjelaskan proses endogen yang terbagi menjadi 3 tadi. Yang pertama, tektonisme atau diskolasi. Tektonisme atau diskolasi dipengaruhi oleh dua macam gerak, yaitu gerak orogenesa dan gerak epirogenesa. Gerak orogenesa adalah gerak yang perubahannya cepat dan wilayahnya sempit. Yang gerak opirogenesa merupakan gerak yang perubahannya lambat dan wilayahnya luas. Gerak orogenesa mengakibatkan dua macam hal. Yang pertama, patahan dan upatan. Patahan terbentuk akibat lapisan batuan yang terlipat, patah, dan bergeser. Upatan terjadi karena lapisan terjadi akibat tekanan secara vertikal terus-menerus pada lapisan batuan yang lentur. Gerak epirogenesa yang merupakan gerakan yang perubahannya lambat dan wilayahnya luas. Epirogenesa terbagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan negatif. Isi tabel berikut. Gambar 1 merupakan jenis lipatan tegak. Lipatan tegak merupakan lipatan yang memiliki bidang sumbu sejajar atau tegak lurus dengan bidang lipatnya. Gambar 2, lipatan miring, merupakan lanjutan dari lipatan tegak yang memperoleh dorongan secara mendatar terus-menerus. Gambar 3, lipatan rebah, merupakan lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Gambar 4, jenis lipatan menggantung, merupakan lanjutan dari lipatan miring yang memperoleh dorongan terus-menerus. Gambar 5, jenis lipatan isoklin, yang merupakan lipatan yang memiliki bidang sumbu sejajar dengan yang lain. Soal C. Isilah tabel berikut. Gambar 1, jenis patahan normal fault, yang merupakan patahan yang terbentuk akibat tekanan gaya gravitasi yang mencapai maksimum sehingga menyebabkan lapisan blok batuan turun. Gambar 2, jenis patahan reverse fault. Patahan ini terbentuk akibat pergeseran lapisan blok batuan yang salah satu bergeser ke bawah dan blok batuan lainnya bergeser ke atas. Gambar 3, jenis patahan strike slip fault, merupakan patahan yang terbentuk akibat dorongan secara mendatar baik ke kiri atau ke kanan. Proses vulkanisme atau intrusi dan ekstrusi. Pada gambar berikut, yang gambar pertama merupakan hasil proses vulkanisme intrusi, sedangkan gambar kedua, ketiga, dan keempat adalah proses vulkanisme ekstrusi. Pernyataan. Isi artikel menjelaskan tentang gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas magma pada gunung api di suatu wilayah. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktivitas magma pada gunung berapi. Terjadinya retakan tanah, deformasi, atau perubahan bentuk dan posisi tanah.
Akibatnya, kelaparan, kemiskinan menimbulkan penyakit baru, melumpuhkan sistem ekonomi dan politik. Pernyataan artikel tentang gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempengan plat tektonik di lapisan litosfer. Lempengan tektonik adalah batuan yang bersifat elastis sehingga energi yang diterima dari lapisan mantel tersimpan dalam bentuk energi elastis. Gempa bumi tektonik terjadi akibat pergeseran lempeng plat tektonik di lapisan litosfer. Penyebabnya menyebabkan kerusakan bangunan, terjadinya longsor, dan terbentuknya gunung berapi baru. Dampaknya dapat kelaparan, kemiskinan, menimbulkan penyakit baru, melumpuhkan sistem ekonomi dan politik. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang proses eksogen. Eksogen terbagi menjadi 3. Yang pertama kan eksogen erosi. Tenaga eksogen erosi bentuk muka bumi. Pada gambar pertama itu termasuk erosi abrasi. Pada gambar kedua termasuk erosi deflasi. Pada gambar ketiga termasuk erosi korasi. Pada gambar keempat termasuk erosi eksarasi. Pada gambar kelima termasuk erosi ablasi. Yang kedua menjelaskan tentang eksogen sedimentasi. Tenaga eksogen sedimentasi pada bentuk muka bumi yang pertama yaitu pengendapan materi yang terbawa oleh air, disebut sedimentasi akuatis. Yang pada gambar kedua merupakan pengendapan yang terjadi akibat tenaga angin atau disebut sedimentasi aeolis. Pada gambar ketiga merupakan pengendapan materi yang terbawa arus air laut atau disebut dengan sedimentasi marine. Pada gambar keempat, pengendapan materi yang dilakukan es atau gletser atau disebut dengan sedimentasi glasial. Yang ketiga, menjelaskan tentang eksogen pelapukan. Tenaga eksogen pelapukan bentuk muka bumi yang pertama merupakan perubahan yang terjadi akibat pelapukan massa batuan dan perubahan komposisi batuan secara kimiawi atau disebut dengan pelapukan kimia atau termi. Gambar kedua merupakan proses pelapukan yang terjadi karena proses fisika, di mana batuan mengalami proses perubahan fisik baik ukuran atau bentuknya, atau disebut dengan pelapukan fisik atau mekanik. Gambar ketiga merupakan proses pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti tanaman, atau disebut dengan pelapukan biologis atau organik. Selanjutnya kita menjelaskan tentang pedosfer atau tanah. Proses terjadinya tanah. Dengan melihat gambar di atas menjelaskan proses terjadinya tanah dan sebuah faktor. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik dari pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Prosesnya dimulai ketika batuan menjadi lunak atau berubah komposisinya. Proses ini disebut pedogenesis. Proses ini membentuk tanah yang terdiri dari lapisan tanah yang disebut horizon tanah. Jenis-jenis tanah. 1. Litosol. Litosol mempunyai tekstur yang pada umumnya berpasir dan mendung batu, kerikil dan kesuburan bervariasi. Tanah litosol dapat ditemukan di daerah lereng gunung dan pegunungan yang tererosi berat. Untuk bercocok tanam tanaman musiman seperti kacang-kacangan, jagung, dan ubi jalar. Yang kedua, regosol memiliki tekstur pasir halus sampai menengah.
Tanah ini tersebar di wilayah Asia Tenggara, Pulau Greenland, serta serat laut Australia. Manfaatnya untuk sistem irigasi di lahan pertanian. Yang ketiga, gambut atau organosol. Memiliki kandungan air dan kandungan organik yang tinggi. Miskin akan unsur hara. Drainasenya jelek dan pada umumnya kurang subur. Tanah organosol ada di wilayah bercurah hujan tinggi dan rawa, misalnya Kalimantan Selatan dan Riau. Tanah organosol membuatnya cocok untuk dijadikan lahan pertanian, misalnya karet dan kelapa. Yang keempat, laterit. Berwarna pucat dan kemerah-merahan atau kekuning-kuningan dan kondisinya tidak subur. Persebarannya sendiri di Indonesia meliputi Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bermanfaat dipakai sebagai bahan batu bata. Yang kelima, aluvial. Berstruktur pejal dan tidak berbentuk serta permeabilitasnya yang lambat. Sekitar Sungai Bengawan Solo atau Jawa, sekitar Sungai Beritan dan Kapuasan Kalimantan, dan sekitar Sungai Mamberamo atau Papua. Tanah aluvial banyak dimanfaatkan sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Yang keenam, ada andosol atau vulkanik. Pada lapisan atas warnanya abu-abu hingga hitam pekat, rentah terhadap erosi dan gembur. Persebaran di berbagai pulau di Indonesia, antara lain Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Pemanfaatan vulkanik soil banyak digunakan di bidang pertanian. Yang ketujuh, ada grumosol, bersifat rasa sehingga tidak terdapat aktivitas di dalamnya. Persebaran di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT. Bermanfaat digunakan untuk menanam tanaman bermusim seperti padi, jagung, tebu, dan lain-lain. Ke-8 ada mergel, berwarna putih keabuan dan memiliki kandungan mineral yang tinggi. Kita dapat menemui tanah mergelan di sekitar Gunung Kidul, Kediri, dan Madiun. Biasanya tanah mergen digunakan sebagai penanaman pohon jati. Yang ke-9 ada kapur. Kapur memiliki kandungan unsur hara kecil sehingga kurang subur untuk ditanam aneka jenis tumbuhan. Tanah kapur dapat ditemukan di daerah Indonesia yang kering seperti sekitar Gunung Kidul. Cocok untuk ditanam palawija, stepa, sabana, dan tanaman jati. Yang ke-10 ada kaolin. Mempunyai sifat serbutir kasar dan tidak plastis. Kaolin dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bangka, dan Belitung, dan lain-lain. Kaoli dapat digunakan pada industri kertas yang dapat mengisi pulp.